Oke, sahabat pincong, ketemu lagi dengan saya, Faidillah Kurniawan di Faidillah Kurniawan Official. Oke, ya, sekarang kita langsung saja nih menyambung dari part yang satu kemarin kan, ngomong-ngomong masalah pengukuran denyut jantung, detak jantung atau denyut nadi istirahat secara mandiri. Ya. Kemarin baru penjelasan secara teorinya. Nah, sekarang langsung kita mencoba praktiknya. Seperti apa sih? Nah, sesungguhnya ini bisa kalian lakukan sendiri ya, tapi saya hanya memandu khusus bagian tidur, daripada nanti pada saat saya menjelaskan itu terengah-engah, tersengal-sengal kan jadi nggak lucu ya. Jadi sekarang mending saya menggunakan talent dari alumni FIK pelarian kita. Karena beliau ini juga nyambi sekarang jadi kameramen, jadi editor gitu kan, bahkan jadi fotografer WO gitu kan, Farel apa namanya profesinya banyak, multi talenta ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke part yang sekarang. Bagaimana caranya kalau kita hendak mengukur denyut nadi detak jantung istirahat pada saat pas sekali baru bangun tidur melek. Nah, matanya gimana kita mengukurnya? Satu yang harus diperhatikan, seperti yang kemarin sudah saya awali ya pada saat pendahuluan di part 1, itu upayakan posisi masih ideal. Ya, terlentang akan jauh lebih bagus posisinya. Kalau tengkurap di mana, bro? Tangannya di bawah. Katanya malah mutik-mutik yang lain, ya kan? Jadi susah. Miring juga sama. Kalau miring itu posisi jantung kita lagi nggak stabil tuh, karena posisinya kalau dia kejepit di bagian bawah pasti akan lebih tinggi kan. Kalau dia di posisi jantung di atas juga mungkin akan jauh lebih lemah, sehingga idealnya terlentang. Pada saat kita betul-betul masih terlentang, bangun tidur buka mata itu masih betul-betul segar fresh. Nah, terus setelah kita terlentang, semua badan lurus, belum ngapa-ngapain sama sekali, masih di atas kasur. Nah, tangan kiri kita itu ditaruh di atas perut. Ya, ditekuk saja biasa di atas perut. Nah, yang intinya nanti bisa diraba bagian arteri yang di pergelangan bagian bawah kemarin. Ya, itu kalau kita ngambilnya di tangan. Nanti kalau di leher kita juga praktikkan. Nah, sekarang yang pada saat mengambil di bagian tangan dengan menggunakan apa kemarin 3 jari atau 2 jari kalau sudah pas. Kalau belum 3 jari, tunjuk, tengah, manis. Ya, raba. Oke, diraba menggunakan 3 jari tadi, ditempelkan dan agak ditekan sedikit pada bagian lengan pergelangan bawah. Ya, kalau sudah menemukan detak jantungnya, sudah langsung mulai dihitung. Ya, menggunakan alat bantu bisa, stopwatch ataupun jam yang ada stopwatchnya, atau dengan rasa. Ya, kemarin pola ukurnya kan ada beberapa macam, 10 detik dikalikan 6, 15 detik dikalikan 4, atau bahkan 1 menit. Nah, kalau mau simpel, kalau dengan cukup rasa, menggunakan rasa tanpa bantuan alat bantu, jam yang ada stopwatchnya, 10 detik saja. Kan agak umumnya gitu, 1, 2, 3 detiknya ya kan, itu masih bisa, nanti dikalikan. Nah, atau kalau jamnya sudah ada stopwatchnya, disetting stopwatchnya, terus diambil ya, dihitung. Nanti kalau sudah ketemu tadi ya 10 kali 6, 15 kali 4, 1 menit. Nah, sekarang kalau di leher bagaimana? Itu jauh lebih simpel lagi. Tapi sekali lagi catatannya ya teman-teman ya, itu pada saat kita meraba arteri di leher, jangan terlalu ditekan. Kalau ditekan kegencet, nah, bisa berhenti juga tuh, ya. Jadi jangan terlalu menekan, intinya di situ. Oke, ini yang untuk bagian pergelangan tangan bawah. Nah, sekarang kita coba yang ke leher. Kita ngambil, kalau pada saat di leher masih sama posisi terlentang semua, relax ya, jangan kaku. Tangan kirinya relax, tangan kanan
boleh ngambil. Atau kalau nggak nyaman pakai tangan kanan, merasa lebih sensitif tangan kirinya yang meraba, tangan kanannya rileks. Salah satu tangan saja, jangan dua-duanya. Ya, oke. Nanti kalau dua-duanya bingung nih, tetap mana yang saya dengerin, ya kan? Nah, misalkan salah satunya kita pakai sampai tangan kanan, tangan kirinya rileks, tangan kanannya meraba di bagian leher, oke, di bawah tenggorokan agak bagian dalam di sini, ya. Oke, catatannya juga sama, bisa melakukan dengan 3 cara. 10 detik dikali 6, 15 detik dikali 4, atau 1 menit, ya. Sampai sudah ketemu letaknya langsung dihitung selama itu. Itulah hasilnya. Dan biasanya kalau pada saat bangun tidur, ini dia yang paling ideal, paling normal. Kenapa? Karena semua dalam kondisi standar. Kalau sudah duduk, nah, berarti sudah ada kontraksi, otomatis nanti sudah berubah lagi. Walaupun mungkin tidak terlalu signifikan teman-teman peningkatan detaknya, ya. Oke, itu tips yang untuk melakukan pengukuran pada saat bangun tidur persis. Ya, oke, teman-teman, tadi kita sudah mempraktekkan pada posisi tidur saat berbaring. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengukur denyut nadi atau detak jantung pada saat posisi duduk. Ya. Namun pada prinsipnya pada saat tubuh kita itu duduk ataupun berdiri, sesungguhnya si denyut nadi tadi ya ada perbedaan, cuma tidak akan terlalu lah ya, tidak akan terlalu berbeda signifikan ya, ketimbang kita betul-betul habis bangun tidur masih posisi standar normal berbaring di kasur, ya. Nah, namun setelah kita duduk atau berdiri, biasanya kurang lebih 15 sampai 20 detik pertama pada saat kita meraba, itu denyut nadi yang seperti saya sampaikan tadi pada saat bangun tidur biasanya akan sedikit naik, ya, karena tadi sudah ada kontraksi, ya kan. Jadi metabolis langsung kerangsang, bergerak, bekerja, termasuk darah. Jadi ya otomatis dia akan menjadi lebih banyak, lebih cepat, lebih tinggi, ya. Nah, namun itu makanya kenapa pada saat kita kalau misalkan pas bangun tidur pengen mengetahui denyut nadi istirahat atau detak jantung istirahat yang bagus, upayakan kurang lebih setelah 10 menit baru mengukur, ya. Nah, sekarang kalau setelah 10 menit gambarannya kenapa? Harapannya setelah 10 menit kita bangun dari berbaring tadi, terus duduk, itu sudah agak kembali ke normal semula detaknya, karena sudah beradaptasi lagi, ya. Nah, sekarang kita terlepas dari itu semua, kita akan coba melakukan pada saat duduk. Itu juga sama pada saat berdiri, juga sama hukumnya. Duduk dan berdiri ada perubahan seperti tadi, itu sama, ya, pencermatan terkait dengan jumlah detak atau denyutnya. Nah, sekarang kita pada saat duduk, gimana cara menghitung? Nah, oke. Sesungguhnya pada saat duduk ya tidak terlalu banyak pakem, ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin akan jauh lebih bagus, lebih baik kalau itu menjadi perhatian kita semua. Pada saat mengukur denyut nadi, detak jantung pada saat duduk, upayakan pertama pastinya rileks, santai aja, ya kan, kayak lagunya itu slow gitulah, ya. Nah, itu badan rileks, kaki ya kurang lebih 90 derajatan, dibuka sedikit agak terbuka, ya kurang lebih nggak terlalu jauh, nggak terlalu rapat juga, sejajar bahu saja posisi kaki kita. Santai, badan tegak biasa, menyadar dengan sadaran kursi, upayakan jangan yang tidak ada sadaran kursinya, ya. Terus ya badan tegak biasa. Tadi tinggal pilih, kita mau yang paling umum, ada 3 titik, tapi yang paling simpel untuk kita akses kan ada 2 titik nih, ya. Kalau yang di pangkal paha kan gimana ya kan? Gitu bisa saya jelaskan lah, ya. Nah, kalau yang paling sederhana itu kan pergelangan tangan bagian bawah atau di batang leher bagian agak ke dalam. Itu yang paling sederhana, yang paling mudah juga kita akses. Nah, misalkan kalau kita mau mengambil contoh mengukur denyut nadi detak jantung pada pergelangan tangan, sama. Dari posisi yang sudah nyaman ini, buat posisi nyaman kita,
ya dibuka saja salah satu tangan, mau tangan kanan atau tangan kiri yang diukur sama saja sesungguhnya, nyamannya kita di mana saja ya. Nah, misalkan kalau saya sih keseringannya menggunakan tangan kanan untuk meraba, otomatis yang diraba tangan kiri, kan nggak mungkin tangan kanan merabanya tangan kanan ya. Ambil bagian arteri yang dicari, kalau sudah ketemu tangannya juga ditaruh santai aja di atas paha, 3 jari yang tadi yang umum ya. Kalau sudah biasa cukup 2 jari sesungguhnya. Nah, nanti kalau sudah ketemu arterinya langsung ya dihitung. Mau pakai yang hukum 10 detik kali 6 boleh, mau pakai hukum yang 15 detik kali 4 boleh, mau pakai hukum yang 1 menit juga boleh ya. Ini kalau yang di pergelangan tangan. Terus kalau di leher juga sama, boleh yang bagian kanan atau bagian kiri. Nah, saya lagi-lagi lebih nyaman bagian kanan. Kita cari saja bagian dekat batang leher agak ke dalam sampai diraba bagian arteri yang mudah dideteksi. Nah, kalau sudah ketemu ya cukup kita bernafas dengan normal biasa saja dan diam. Ini kan saya hanya menyontohkan kalau sambil ngomong. Harusnya kan diam saja ya. Diam, tidak perlu tahan nafas, bernafas normal biasa saja ya. Tarik nafas pakai hidung, keluarkan pakai mulut dan lain sebagainya ya. Nafas normal, tidak harus menggunakan yang dalam, yang lama, tahan dan sebagainya, enggak. Dalam jangka waktu yang sama tadi, 10 kali 6, 15 kali 4 atau bahkan 1 menit. Posisinya juga sama. Tangan yang mengukur rileks saja, menyesuaikan saja, tidak ada sudut penting di situ. Tangan yang tidak mengukur ya rileks saja, santai saja. Yang penting tidak membuat kontraksi sehingga tidak mempengaruhi detak kita semakin tinggi. Itu sudah selesai, sudah kita catat hasil. Begitu teman-teman yang dari posisi duduk. Sekarang kita berangkat ke posisi berdiri. Ya. Nah, pada saat kita hendak mengukur detak atau denyut nadi pada saat berdiri, pengantarnya sama. Ya, kalau dari posisi normal berbaring, pastinya akan ada selisih kurang lebih ya 15 sampai 20 detikan tadi. Kalau mau normal, kalau dari berbaring, kita misalnya berbaring dulu, jangan langsung berdiri. Ya, duduk dulu, tahan berapa menit, 10 menit tadi waktu yang direkomendasikan, baru duduk. Nah, kalau kita sudah terlanjur berdiri, kita hendak mengukur detak jantung, denyut nadinya, bagaimana posisinya? Sebetulnya biasa saja, ya, dengan cara berdiri normal. Ya, cara berdiri normal itu biasa ya, kaki dibuka kurang lebih sejajar bahu, ya kan? Dalam posisi anatomis, istilahnya kalau kita di ilmu keolahragaan mempelajarinya ya, atau dunia keolahragaan, bukan ilmu keolahragaan saja ya, sport science. Ini posisi anatomis kita, berdiri tegak, enggak ledet, enggak, berdiri tegak biasa, kaki dibuka kurang lebih sejajar bahu, ya, enggak usah jangan dalam posisi yang agak santai gimana, satu di tekuk atau gimana, atau ya jangan, itu peragawan lain lagi ya, apalagi kalau sambil jalan, ya. Nah, biasa, terus tangan juga biasa, badan tegak biasa, menyesuaikan saja, tinggal langsung mau cari di arteri bagian lengan bawah atau di bagian leher, sama seperti yang lain tadi. Mau menggunakan alat ukur juga boleh, misalkan saya pakai jam, kalau misalkan pengen melihat, kalau ukur waktunya mungkin pakai yang tangan kanan yang diukur, menggunakan jam yang ada stopwatchnya dalam jangka waktu tertentu, ya, nggak harus tegang, rileks, intinya semua tetap rileks, nggak juga, ya, jadi tangan biasa ditaruh aja, menggantung, tidak apa-apa. Tangan juga ini menggantung tapi di tengadah, dibuka, terus diukur, dicari arterinya. Sama seperti yang pada saat duduk ataupun pada saat berbaring. Caranya sama, yang di leher juga sama. Tangan rileks yang tidak meraba arteri, ya, menghadap ke depan, diam. Jangan sampai nanti kalau pas lagi ukur oleh kanan atau ke atas bawah, ya kan, malah nggak stabil. Ini juga akan terjadi kontraksi sehingga detaknya juga akan berbeda nantinya
Oke, itu pada saat kita berdiri. Nah, catatan tadi tambahan pada saat duduk, sebelum saya kelupaan, itu bisa dalam posisi tadi tanpa meja atau bisa juga di atas meja. Ya, di atas meja itu perlakuannya cenderung hampir sama, bedanya hanya tangan yang kita hendak ukur, kalau itu tangan, itu ditaruh di atas meja. Posisinya intinya semua juga tetap badan rileks biasa. Ya, terus dicari arteri diukur, itu kalau tangan. Kalau leher ya cukup, nggak perlu meja. Ya, biasa saja sambil duduk, tidak perlu ditaruh di meja kepalanya atau lehernya. Oke. Nah, sekarang kita berangkat. Bagaimana sekiranya kalau kita hendak mengukur denyut atau detak jantung pada saat kita latihan, ya kan? Nah, pada saat kita latihan melakukan aktivitas, itu kan pastinya sudah terjadi kontraksi, teman-teman. Nah, pada saat kita sudah terjadi kontraksi, pergerakan paru jantung tadi itu akan semakin cepat, tergantung dari irama, intensitas, durasi latihan yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita caranya untuk mengukur denyut atau detak jantung pada saat latihan? Yang jelas tidak mungkin kita kalau pada saat melakukan latihan itu kalau tidak menggunakan alat sambil lari sambil dipegang kayak gini, kan agak ribet ya. Nah, kecuali kalau seperti saya lakukan sekarang di atas treadmill, biasanya sudah ada nanti keluar di alat, di monitor, itu detak per menitnya. Dia sudah ada di monitor. Atau kalau kita menggunakan smartwatch yang sudah ada pendeteksi detak jantungnya, itu bisa kita pantau langsung. Nah, itu kalau kita menggunakan alat bantu yang bisa langsung kita pantau. Nah, terus kalau kita pada saat latihan tidak menggunakan alat bantu yang bisa memantau, caranya bagaimana? Caranya kita bisa mengukur detak jantung atau denyut nadi kita setelah latihan. Nah, pada saat setelah latihan itu ada beberapa tahap, teman-teman. Langsung setelah kita melakukan aktivitas selesai, bisa langsung kita ukur. Caranya sama, mau berdiri caranya sama seperti di pasar berdiri, atau mau duduk juga sama. Namun sarannya kalau kita setelah latihan diupayakan cari posisi yang paling nyaman. Nah, rekomendasinya kalau yang paling nyaman ya duduk. Ya, kalau misalkan tidak ada tempat duduk yang formal, ya duduk di lantai nggak apa-apa, biasa saja, gitu kan. Yang penting sambil istirahat. Terus baru sama dicarilah kalau mau di pergelangan bagiannya, arterinya atau di leher. Perhitungannya juga sama. 10 detik, 15 detik, 1 menit. 10 kali 6, 15 kali 4, 1 menit. Bagian-bagian juga sama. Pergelangan bagian bawah atau batang leher bagian agak ke dalam. Diraba arteri dengan tangan yang sama, 3. Telunjuk, tengah, manis. Oke? Itu tata aturan mainnya. Nah, bedanya kalau pada saat kita latihan itu tadi kalau pakai alat bantu ya kita bisa langsung monitor. Kalau di smartwatch atau di treadmill tadi contohnya sudah ada itu pendeteksi detak jantung per menitnya. Di situ bisa kita monitor berapa detak kita dan kita pada saat beraktivitas. Kalau tidak punya, kalau kita menghitung secara manual saya rasa agak kesulitan. Jadi kita harus mengukur saja. Kalau pada saat kita beraktivitas, latihan, kok sepertinya sudah kecapean, ya sudah stop dulu. Coba cari tempat yang nyaman, mau itu duduk atau berdiri, mau di bawah pohon rindang atau di permukaan tempat orang keramaian, silakan. Yang jelas cari posisi nyamannya teman-teman. Terus dihitung langsung. Itu kalau mau langsung mengetahui pada saat kita sedang beraktivitas. Tapi kalau kita setelah latihan, setelah beraktivitas atau setelah berolahraga, hendak mengetahui berapa lama denyut nadi kita dari aktivitas tadi menuju ke denyut normal istirahat betul-betul, itu ada berapa langkah. Langkahnya yang pertama, setelah aktivitas langsung diukur, selang 1 menit istirahat, ukur lagi
Selang 1 menit berikutnya, ukur lagi sampai kurang lebih 5 menit dari setelah olahraga atau latihan. Nah, nanti ketemu nih standar mendekatinya, letak denyut nadi per menit kita di normalnya. Ya, itu strategi penghitungan khususnya pada saat praktik kita beraktivitas olahraga atau latihan agak berbeda perlakuannya. Begitu untuk pencermatan teman-teman, strategi cara kita praktik mengukur denyut nadi atau mengetahui denyut jantung, istirahat normal standarnya kita masing-masing. Semoga ini bisa bermanfaat. Boleh kalian lakukan, dicoba secara mandiri terlebih dahulu praktiknya, jangan terlalu berlebihan khususnya bagian leher ya. Kalaupun masih belum yakin, silakan panggil orang yang lebih berkompeten untuk mendampingi terlebih dahulu sampai kalian yakin. Begitu teman-teman. Kalaupun misalkan memang masih banyak kekurangan pada saat kita melakukan praktik atau saya memandu praktik ini, boleh dong, tolong ditambahkan di kolom komentar apa-apa saja yang harus saya lengkapi untuk penyempurnaan, ataupun misalkan ada referensi yang kelewat nih, boleh juga dong diusulkan di situ biar menambah lengkapnya referensi kita semua untuk mengedukasi teman-teman di luar sana, biar kita bisa melakukan segala sesuatunya secara mandiri. Begitu teman-teman ya. Dan kalau ini bermanfaat, jangan lupa tolong di-share dan klik loncengnya biar teman-teman besok mendapatkan edukasi-edukasi yang lain seputar aktivitas olahraga. Yang lainnya tidak hanya denyut nadi. Oke teman-teman. Dan jangan lupa dong, biar saya lebih semangat, support saya untuk mengembangkan channel ini, kasih like dan tolong di subscribe. Begitu, terima kasih banyak atas atensinya. Stay tune untuk part yang lain dalam pembahasan kupasan yang lain. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Bye, ciao. Ini yang 3